Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan, hingga pada pagi hari ini para anak-anakku calon peserta didik SMA Martia Bakti diberikan rahmat, hidayah dan kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Martia Bakti, SMA yang sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu, SMA yang sudah punya pengalaman cukup matang dalam mengantarkan para siswa-siswi Kota Bekasi menjadi pelajar-pelajar yang mandiri, berakhlak mulia, berkualitas iman dan takwa, dan menguasai teknologi. Anak-anakku sekalian, para peserta didik, perkenalkan, Bapak nama Sudarmadi, yang mana sudah cukup sekitar 25 tahunan Bapak ngajar di Martia Bakti, sudah cukup lama. Untuk keseharian Bapak biasanya mengampu mata pelajaran PPKN. Namun pada kesempatan hari ini, alhamdulillah Bapak diberikan amanat untuk memberikan materi tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Martia Bakti. Itu sudah sejak tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum KTSP yang terakhir 2006. Dan alhamdulillah di Martia Bakti sudah 3 tahun menggunakan kurikulum KTSP 2013. Dan untuk kalian pada tahun ini, Martia Bakti sudah memasuki tahun keempat dalam penggunaan sistem pembelajaran kurikulum 2013. Hal yang berkaitan dengan penilaian di Martia Bakti ada ciri khas tersendiri, ya. Beberapa hal yang harus kalian jalankan, terutama pada saat nanti era normal, ya, era di mana kalian bisa belajar tatap muka secara langsung di sekolah. Yang pertama penilaiannya adalah penilaian pengetahuan, ya, penilaian akademik, yaitu hasil-hasil ulangan, hasil-hasil ujian, baik secara online maupun offline. Ya. Untuk Martia Bakti, insya Allah, kalaupun nanti pandemi sudah berlalu dan kalian sudah masuk ke sekolah, ujian kita baik PTS dan PAS terutama, ya, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, itu dilaksanakan secara online di kelas, ya, jika sudah tatap muka. Kemudian untuk penilaian harian 1 dan 2 itu nanti diserahkan kepada guru masing-masing mata pelajaran. Yang kedua adalah penilaian sikap, yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemberi nilai sikap spiritual nanti guru BK, ya, kemudian kesiswaan juga berperan, dan juga yang paling utama adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian penilaian sikap itu nanti dikelola atau dinilai oleh penanggung jawabnya adalah guru mata pelajaran PPKN, tentunya dengan mendapat masukan dari guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi setiap kalian di kelas, di luar kelas, kemudian nilai spiritual kalian di masjid dan seterusnya itu akan dinilai. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi dalam membuat hasil karya, dalam membuat tugas-tugas nanti atau diskusi kelas dan seterusnya,
hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kalian di luar akademik ya, di luar penilaian pengetahuan, itu juga nanti akan dinilai oleh guru mata pelajaran masing-masing. Sehingga nanti di nilai raport kalian juga ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Kemudian untuk menambahkan nilai pengetahuan, itu nanti ada tugas-tugas baik mandiri maupun kelompok yang juga nanti hasilnya itu akan bisa menambah nilai pengetahuan kalian ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak lupa adalah prosentase kehadiran. Jadi nanti baik offline maupun online, baik pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka di kelas, ini mohon kalian untuk disiplin dalam kehadiran. Karena nanti akan terus dipantau oleh Walas dan BK ya. Kemudian akan masuk ke dalam nilai raport. Berikutnya, bagaimana tentang mata pelajaran yang harus kalian ikuti selama belajar di SMA Martia Bakti. Kita mengacu kepada standar nasional, yaitu tentang struktur kurikulum 2020-2021. Nah, gambarannya bisa kalian lihat pada tabel sebagai berikut. Sebagai contoh misalnya, kalian nanti akan mendapatkan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu selama 3 jam mata pelajaran. Silakan dilihat pada tabel, jadi tidak akan Bapak bacakan satu persatu. Kemudian, struktur kurikulum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut kelompok mata pelajaran wajib. Itu kalian bisa lihat terdiri dari PAI, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia Wajib, dan Bahasa Inggris. Kelompok kedua disebut dengan kelompok wajib B, tadi yang A ya, yaitu Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kemudian Prakarya atau Prakarya dan Kewirausahaan, dan yang terakhir Bahasa Sunda. Selanjutnya yaitu kelompok C. Antara kelas program IPA dan IPS itu ada perbedaan. Untuk program IPA itu nanti kalian akan mendapat mata pelajaran matematika minat, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk program IPS itu kalian nanti akan mendapat mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan kelompok terakhir adalah kelompok lintas minat. Untuk kelompok lintas minat, ini ada sedikit ralat. Kalian nanti akan mendapatkan mata pelajaran bahasa asing ya. Kemudian kalau yang kelas IPS akan mendapatkan mata pelajaran biologi lintas minat, dan kalian kelas IPA akan mendapat mata pelajaran ekonomi lintas minat. Nah, untuk informatika nanti akan mendapat mata pelajaran di luar KBM ya, mungkin setelah jam pulang sekolah itu nanti tidak 3 jam tetapi nanti akan dibuat untuk 1 jam sehingga kalian tidak terlalu lelah pulang terlalu sore ya. Ya itu insya Allah nanti akan kalian ikuti selama kelas 10, diawali dari kelas 10 di SMA Martia Bakti. Oh ya, kalau masuk di hari tatap muka normal itu Martia Bakti biasanya mulai bel jam pertama itu jam 6.35, kemudian diakhiri pulang sekolah itu ada 1 hari yang sampai asar, kemudian selebihnya kurang lebih kalau tidak ada perubahan nanti kalian pulang jam 2 ya. Tapi selama masa pandemi itu sudah kami atur jadwalnya, kalian sehari cukup belajar dari pagi ya, dari jam 7 pagi sampai menjelang sholat duhur. Bapak sampaikan beberapa keunggulan yang ada di dalam kurikulum SMA Martia Bakti, khususnya bagian KBM, dan beberapa hal lain yang nanti akan Bapak sampaikan yang ya mungkin tidak atau belum dimiliki oleh sekolah lain atau
merupakan prioritas utama atau kelebihan yang ada di Martia Bakti. Ya, insya Allah kalian akan dibimbing, dibina, dididik di SMA Martia Bakti dengan penuh tanggung jawab oleh Bapak Ibu guru sekalian. Tadi di depan sudah Bapak sampaikan bahwa SMA Martia Bakti sudah berdiri sejak 1985, cukup tua. Ibarat manusia itu sudah cukup matang, sudah cukup dewasa, sehingga mampu membawa kalian, bimbing kalian nanti menjadi generasi muda, para pelajar yang berpengalaman, ya, cakap, mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga jangan lupa kita selalu mengedepankan sisi keagamaan. Kalau hanya pandai, cerdas, tapi jauh dari nilai agama, itu juga tidak bagus ya untuk kehidupan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap kegiatan yang ada di Martia Bakti senantiasa dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan khususnya Islam. Kemudian berikutnya, SMA Martia Bakti juga didukung oleh tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Sekitar 40 atau 30-40% lulusan Bapak Ibu guru Martia Bakti itu dari perguruan tinggi negeri. Dan juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah lulus atau selesai S2. Jadi tidak diragukan kemampuannya dalam mengajar atau membina kalian nanti menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, bulat, dan cerdas. Kemudian juga Bapak Ibu guru Martia Bakti sudah dididik beberapa minggu terakhir ini untuk menguasai teknologi, di mana dalam menghadapi era pandemi ini mereka atau kami harus betul-betul menguasai teknologi, menguasai medsos, menguasai video pembelajaran, menguasai Google Classroom, dan lain sebagainya. Oh ya, Martia Bakti punya channel YouTube ya, kalian bisa buka. Itu berisi semua konten-konten yang berhubungan dengan pembelajaran, atau nanti pun kalau sudah normal juga liputan-liputan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di SMA Martia Bakti, yaitu SMA Martia Bakti Official. Sekali lagi nanti kalian di rumah bisa buka konten-konten mabak tentang KBM, media pembelajaran di Martia Bakti, SMA Martia Bakti Official. Nah, di situ bisa kalian subscribe, bisa kalian like, bisa kalian share ke yang lain. Wah, kayak YouTuber aja ini ya. Oke. Serta didik kalian ketahui bahwa 3 tahun terakhir ini SMA Martia Bakti senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik tadi yang sudah Bapak sebutkan, kualitas keagamaan, juga kualitas di bidang akademik ya. Alhamdulillah tahun kemarin SMA Martia Bakti bisa meluluskan siswa kelas 12 di jalur perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN atau sekarang disebut SBMPTN atau nilai rapot. Kemudian tahun 2019-2020 SMA Martia Bakti alhamdulillah telah meluluskan sejumlah 32 siswa masuk perguruan tinggi dengan melalui jalur nilai rapot atau disebut SBMPTN. Dan untuk tahun ini insya Allah kami menargetkan 50 siswa kelas 12 bisa masuk perguruan tinggi dengan jalur nilai rapot. Kemudian yang berikutnya keempat, adanya program bimbingan belajar secara gratis. Jadi untuk meningkatkan nilai rapot per semester, kemudian juga untuk meningkatkan atau mempersiapkan siswa menghadapi UTBK ya, menghadapi asesmen nanti di kelas 11, itu kita insya Allah ada 2 bimbingan belajar secara gratis. Yang kelas 11 adalah bimbingan belajar untuk menghadapi soal-soal asesmen. Ini hal baru karena tahun kemarin kita bimbel menghadapi UTBK ya. Kemudian yang kelas 12 nanti ada bimbel untuk menghadapi soal-soal UTBK atau ujian mandiri masuk PTN, dan itu dilaksanakan secara gratis.
Anda tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan guru-guru yang ditunjuk adalah guru-guru yang insya Allah mampu untuk membimbing, ya, mengarahkan atau membahas soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Keunggulan berikutnya di SMA Martia Bakti yang kelima adalah kita ada berbagai macam beasiswa, ya, ada 3 macam beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa siswa kurang mampu. Itu nanti bisa mengajukan ke sekolah dan akan disurvei oleh tim survei, ya, apakah siswa tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ada seleksinya begitu. Kemudian yang kedua adalah beasiswa prestasi akademik. Ini ada 2 macam beasiswa untuk prestasi akademik. Yang pertama adalah kalian akan mendapat beasiswa dengan jumlah nominal tertentu atau pengurangan SPP jika kalian mampu berprestasi ranking 1 paralel, ya, kelas paralel, dan akan ditambah lagi beasiswa itu dengan apabila nilai kalian di atas 90-an, ya, atau 92 atau 93, itu kalian juga akan mendapatkan beasiswa lagi. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa tahfiz. Ini juga pembebasan uang SPP jika kalian dengan melalui tes juga kalian sudah hafiz Quran sekitar 15 juz. Untuk 3 tahun ini belum ada yang sanggup. Mungkin generasi kalian ini jika ada yang mampu hafal 15 juz, kalian bisa mengajukan beasiswa jalur tahfiz. Kemudian yang keenam adalah terdapat kelas unggulan. Jadi setiap tingkat kelas ada 2 kelas unggulan, IPA IPS. Dan jika nanti kalian kelas 10, maka oleh guru BK dan beberapa guru lain kalian akan diseleksi berdasarkan nilai rapot untuk masuk kelas unggulan. Jadi untuk IPA itu ada di kelas IPA 1 dan untuk IPS ada di 10 IPS 1. Akan tetapi nanti apabila di kelas 10 unggulan ini kalian misalnya si fulan kurang bisa mengikuti mata pelajaran atau tidak layak disebut unggulan, ya mohon maaf nanti kalian akan digeser ke kelas IPA atau IPS berikutnya, misalnya IPA 2 atau IPA 3. Jadi itu untuk kelas unggulan. Kelebihan juga yang ada di Martia Bakti yang tidak hanya sekedar jargon atau hanya sekedar lipstick, ya, hanya sekedar pemanis bibir, yaitu pembiasaan membaca Al-Quran. Dan karena nanti akan terus dibimbing berkali-kali sehingga insya Allah, ya, seyakin-yakinnya insya Allah selama 3 tahun di Martia Bakti kalian akan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kapan itu nanti akan dilaksanakan? Ya, mulai nanti kalian belajar KBM normal, yaitu per mata pelajaran kalian akan dibimbing oleh guru mapel pergantian 1 atau 2 orang untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian oleh wali kelas juga per pekan nanti kalian juga bisa 2 kali 3 kali untuk belajar membaca Al-Quran dengan wali kelas. Dan berikutnya selepas atau sebelum sholat, baik itu sholat duha maupun sholat zuhur atau asar. Ya, jadi kalian nanti wajib membawa Al-Quran dari rumah setiap hari, Al-Quran saku atau yang lainnya, ya. Jadi sekali lagi pembiasaan baca Al-Quran ini di Martia Bakti sangat diutamakan. Keunggulan yang ke-8 bahwa Martia Bakti selain meningkatkan kualitas dari sisi akademik juga terkenal dengan sekolah yang banyak pembiasaan disiplinnya, ya. Maka orang tua kalian banyak yang memang ingin anaknya agar bisa sekolah di Martia Bakti, itu dari dulu alhamdulillah terkenal dengan kedisiplinannya. Yang pertama adalah pembiasaan siswa dalam berdisiplin ibadah. Jadi untuk biasa itu di awal waktu dan berdisiplin. Kemudian yang kedua disiplin waktu. Jadi Martia Bakti mulai masuk kalau normal itu jam 6.35. Sehingga siswa yang terlambat 5-10 menit itu akan diproses oleh guru piket dengan berikan sanksi yang bersifat mendidik, ya. Jadi sanksinya tidak berupa
fisik tetapi berupa penambahan pengetahuan, ya, merangkum mata pelajaran biasanya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin belajar, ya, pembelajaran di kelas maupun melalui online. Kemudian disiplin dalam berakhlakul karimah, ya, berdisiplin dalam berakhlak yang baik, baik kepada teman, kepada guru, kepada karyawan, maupun kepada orang tua kalian di rumah. Dan yang kesembilan adalah sarana KBM di kelas yang insya Allah kondusif sekali, ya. Di samping secara bertahap kita melengkapi ruang kelas dengan layar LCD atau proyektor, ya. Juga di dalam kelas itu kalian akan mendapatkan 2 kipas angin, 2 AC, ya, dan jaringan internet secara gratis. Free, ya, mulai dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kalian akan nyaman belajar di kelas, dan kadang-kadang efek sampingnya adalah siswa suka mudah ngantuk di kelas, ya. Tapi ya kalau kalian giat belajar, ya, dengan penuh kegigihan, ya, itu bisa dikurangi. Atau yang biasa mudah ngantuk, ya, izin keluar untuk cuci muka, ya. Jadi itu yang ke-9. Adalah perlu Bapak sampaikan tentang bagaimana sistem pembelajaran online, ya, selama pandemi ini di SMA Artia Bakti. Yang pertama adalah waktu belajar online kalian nanti dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 atau sampai sholat duhur, ya. Kalau waktu azan duhurnya belum sampai jam 12. Dengan tahapan, ya, jam pertama itu mulai pukul 7.00 sampai pukul 8.15. Kemudian jam kedua itu 8.15 sampai 9.30. Jam ketiga 9.30 sampai 10.45. Dan jam keempat atau jam terakhir yang ini tidak setiap hari, ya. Jadi satu pekan sekitar 2 hari aja kalian nanti ikut pembelajaran online sampai jam keempat. Jam 10.45 sampai duhur atau sampai jam 12. Kemudian apa yang harus kalian persiapkan, langkah-langkahnya seperti apa? Sebelum proses KBM nanti dimulai, ya, pembelajaran jarak jauh nanti dimulai, kalian akan mendapat bimbingan, ya, monitoring dan pembacaan Al-Quran sekitar, ya, sebelum belajar. Jadi sekitar, ya, 15 atau 30 menit sebelum belajar kalian nanti akan mendapatkan bimbingan baca Al-Quran secara online sekaligus absensi kehadiran, ya. Jadi nanti kalian bisa absen kehadiran kepada wali kelas atau guru PT Aki baca Quran. Itu nanti kalian akan diberikan absen online dan kalian hanya menceklis atau menyatakan hadir di situ. Nah, kemudian diawali dari KBM. Jadi setelah tadi kalian melakukan absen nanti kalau pada wali kelas atau guru BTAK, kemudian tahap kedua kalian akan membuka link online yang diberikan, ya, mungkin malam hari atau sehari sebelum pembelajaran online berlangsung oleh tenaga petugas khusus dari sekolah yang nanti link itu berhubungan dengan KBM mata pelajaran di hari itu. Nah, link yang akan diberikan itu terdiri dari video, jadi kalian bisa lihat video pembelajaran di YouTube, ya, kita sudah punya channel YouTube tadi. Nah, kemudian bisa juga kalian dengan membuka blog. Jadi Bapak Ibu juga sudah punya blog. Nah, di situ berisi materi-materi yang ada di materi video, ya, atau e-book lah istilahnya. Dan kalau misalnya, Pak, saya nggak punya kuota, Pak, HP saya jadul, tidak usah khawatir. Nanti kalian bisa lihat buku paket. Jadi sistem pembelajarannya atau literasinya, belajarnya kamu bisa melalui video, melalui e-book atau blog, dan melalui buku paket LKS dan seterusnya. Jadi ada beberapa alternatif, silahkan pilih biar nggak jenuh, ya. Tapi kalau mau dipakai semua silahkan. Kemudian setelah literasi, siswa melakukan tatap muka online dengan menggunakan Google Classroom. Nah, di situ nanti
kalian akan dipantau. Mau tanya apapun yang berhubungan dengan mata pelajaran tadi yang baru diberikan, silakan tanyakan kepada Bapak Ibu guru selama Google Classroom ya. Jadi masing-masing mapel atau mata pelajaran itu sekitar 75 menit. Nah, disitu kalian bertanya, matematika nggak jelas, silahkan ditanyakan. Pelajaran ini nggak jelas, silahkan ditanyakan. Nah, setelah ada sesi tanya jawab, kurang lebih ya sekitar 30-an, 35 menit lah. Kalian akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru ya, mata pelajaran masing-masing, dan diselesaikan saat itu juga. Dan yang mana tugasnya pun tidak memberatkan, artinya hanya dengan 30 menit, 25 menit itu tugas selesai. Seperti itu. Jadi tugas itu nanti bisa kalian kirim melalui berbagai media sosial. Nanti dipersilahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing, apakah melalui email, ataukah melalui WA, di foto, dan seterusnya. Nanti kalian ikuti saja pada saat pembelajaran nanti. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sosialisasi atau pelaksanaan kurikulum di Martia Bakti, baik masa pandemi atau nanti kalau sudah dalam keadaan normal. Terima kasih, salam bahagia, semoga kalian sehat selalu, dan pesan Bapak untuk keluarga kalian di rumah, jaga kesehatan ya, jangan jangan keluar rumah kalau tidak perlu ya. Jaga protokol kesehatan, dan semoga kalian pun senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.